dan diskusi. Kemudian yang kedua, pada jam 14.30 sampai jam 15 kita akan ada ceramah, kemudian diskusi dan demonstrasi tentang penginstalan Milea Lab Creator dan Milea Viewer yang akan dibawakan oleh Ibu R.A. Selvi SDW. Dan yang terakhir, jam 15.00 sampai jam 16.00, pengenalan fitur aplikasi Milea Lab. Ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Daniel. Tentu saja ini yang paling kita tunggu-tunggu. Pasti seru banget. Nanti sambil diskusi, sambil tanya-tanya boleh kayaknya. Jadi dengan tidak melama-lamakan waktu, saya akan serahkan waktu dan tempat untuk Bapak Edi Tiajaya akan mengenalkan prinsip dasar virtual reality dan penggunaannya dalam pendidikan. Kepada Bapak Edi Tiajaya, langsung saya serahkan aja Ibu Sulia atau bagaimana? Ya, langsung aja. Baiklah, silakan Bapak Edi Tiajaya untuk mempresentasikan prinsip dasar virtual reality. Saya serahkan kepada Bapak. Oke, Bapak Ibu, saya Setlin. Saya akan mulai. Tunggu aku pisahkan deh. Kirim dia menit folder kun. Nampak kan Bapak Ibu di layar masing-masing. Bapak, Nah, kita lihat virtual reality, prinsip dasar dan aplikasinya dalam pendidikan. Sedangkan untuk yang Nah. tidak login bisa juga mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, Info terkini. jadi virtual PR ini dikembangkan oleh Milea Lab. Ya, dikembangkan oleh Milea Lab, kita lihat itu dalam istilah Cinta PR, ini sudah lama dikembangkan oleh Milea Lab. Ya, dengan apa saya lanjut? Milea Lab asal kreativitas, dan inilah sudah berbagai-bagai kan karena dia sudah berbagai di provinsi. Kalau Indonesia sudah, tapi hampir di dunia pun udah pakai di seluruh dunia. Nah, apa itu virtual reality? Perkembangan teknologi PR era baru, mudah, cepat, terjangkau bagi pendidikan. Identifikasi kesiapan sekolah, apa sekolah yang siap. Ya, sekarang guru atau murid. Nah, metode blended learning dengan PR. Bagaimana hubungannya? Prinsip pembuatan konten PR untuk bahan ajar. Nah, kita lihat kalau sekarang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menggalakkan augmented reality. Ya, Kemendikbud sedang menggalakkan augmented reality. Itu menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata. Sistem terbuka. Kalau PR virtuality membawa 100% ke dalam dunia digital. Sistem tertutup berguna untuk belajar dengan variasi skenario atau pemahaman konsep dasar atau HOTS. Kalau mixed reality, sistem gabungan antara PR dan AR, sistem terbuka, interaktif, dan berguna untuk
detailing yang lebih advance. Nah, sekarang ini Pak, Bapak Ibu, Kemendikbud melalui bidang teknologinya mengembangkan pembelajaran virtual reality sama augmented reality. Nah, kalau virtual reality kita menggunakan kacamata reality, ada kacamatanya bisa. Kalau di Lazada itu ada jual, ya. Saya pun baru beli kacamata. Nah, augmented reality itu bisa menggunakan handphone. Nah, bagaimana kerja otak ketika dalam virtual reality ini? Nah, dalam teknologi PR, kalau di, nah, ini Wood, ini dia kerja otak. Ini perkembangan teknologi PR. Nah, ini terus pakai ini perkembangannya. Ini sekarang ini dia. Sekarang yang ini. Handphone masuk ke dalam. Nah, kebutuhan PR dalam pendidikan. Kita lihat lagi kan. Ini di mana perkembangannya. Bagaimana kita meningkatkan emosi positif siswa. Nah, studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian bahwa PR meningkatkan emosi positif siswa pada rentang 30-40%. Meningkatkan kemampuan kognitif, fokus, dan ingatan siswa. Nah, penggunaan PR dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan kemampuan kognitif, ingatan, dan juga fokus pada siswa. Simulasi konsep penggunaan, ya kita lihat pembelajaran menjadi mudah dan murah. Bagaimana penggunaan PR, melakukan eksperimen. Nah, bagaimana status kasus. Nah, kalau di sekolah saya belum, ya karena apa? Siswanya kurang mau minat belajar, yang belum ada. Tapi kalau saya tanya di Jawa, ini sudah berkembang. Di Riau, Pekanbaru sudah berkembang. Kita lihat di mana-mana. Kalau di sekolah-sekolah lain di Jawa sudah menggunakan AR dan PR. Kita mulai di Kota Medan mulai merambah ke sana. Kenapa tidak sejak dulu pakai PR? Nah, pengalamannya PR ini memang sudah lama, tapi digunakan baru-baru aja, sekitar 6 tahun yang silam. Ya, PR masih terbatas, sedikit konten pendidikan. Nah, guru pun jarang bisa membuat konten PR mereka sendiri. Nah, PR saat ini beradaptasi, guru PR adaptasi, berkembang smartphone, begitu cepat memudah teknologi menjadi PR, menjadi adaptif kebutuhan pendidikan dengan biaya 2 juta per unit handset dan pun kemudian bisa menggunakannya. Nah, itu guru dapat membuat konten. Ya kalau bisa, kemarin Ibu ini bilang Bu Surya, guru itu harus membuat kacamata sendiri, kacamata PR. Nah, guru dapat membuat konten. Dan menggunakan bantuan software, guru dapat membuat konten pembelajaran mereka sendiri, template diambil dari grup komunitas PR gabungan dengan grup PR era baru, mudah cepat terjangkau, revolusi dalam pendidikan. Nah, jadi yang selama ini kita metode lama, kita sekarang sudah bisa praktek langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun-tahun 2003-2005 itu ada pembelajaran pakem dan CTL. Pembelajaran aktif kreatif menyenangkan dan pembelajaran
konseptual teaching learning. Nah, kalau kita kaitkan dengan sekarang ini, kita sekarang ini berhubungan erat, ya, apalagi dengan konten yang sekarang ini dengan PR, AR, ini berhubungan erat dengan pembelajaran konseptual teaching learning dan pakem, pembelajaran aktif, efektif, menyenangkan. Dan kita lihat contoh-contoh di sini, ini nah kita kerjakan di Media Lab Creator, itu di laptop, PWR-nya ada di handphone, membuat kacamata, menggunakan kacamata VR. Ya, kita lihat peralatan apa yang harus disiapkan, ada kreator, Media Lab Creator, PWR, identifikasi kesiapan, nah teknis, kurikulum, pedagogi, semua. Jadi semuanya harus siap, bergerak, identifikasi, kurikulum, teknis, pedagogi. Pedagogi, kesiapan murid, karakter kelas, adaptasi murid. Kalau identifikasi teknis, kesiapan infrastruktur, komputer, jaringan internet, kesiapan guru, pengalaman teknis. Identifikasi kurikulum, kesiapan daripada kebijakan, keterbukaan, pelaksanaan, dan tujuan. Nah, ini Bapak Ibu ada identifikasi teknis kurikulum. Ini bisa kita lihat di sini. Ini ada Mas. Kemudian area identifikasi. Ini pedagogi, kurikulum, dan teknis. Nah, bagaimana dengan pedagoginya? Nah, pedagogi itu mana? Area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat unsur pedagogi dan kurikulum, namun lemah di teknis sekolah. Metode yang efektif digunakan ialah self-virtual model, virtual group, PEX model. Nah, metode yang efektif digunakan bagi area ini adalah PR, group, dan assignment based PR. Nah, ini dia metode PR untuk belajar daring. Self virtual model. 360 interaktif untuk mengakses kan. Jadi itu bisa untuk daring. Metode PR untuk belajar daring. Kita lihat virtual group, model family rule. Model ini memberikan siswa kesempatan untuk terlibat bersama orang tua. Sebagai grup, kelompok guru memberikan konten berbasis skenario odds kepada siswa-siswa yang dapat menghasilkan menggunakan PR, didampingi orang-orang tua. Kemudian siswa diberikan penjelasannya yang lebih mendalam. Nah, prinsip dasar yang harus diperhatikan. Perbedaan utama PR dan media lain. Ya, pengaturan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem alat PR. Kita lihat Bapak Ibu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam peletakan objek virtual. Ya. Dan terima kasih. Nah, yang mau bertanya, saya serahkan kepada moderator. Silakan. Oke, Bu Ratna, silakan. Mau bertanya. Baiklah, terima kasih Bapak Edi Triajaya. Untuk rekan-rekan guru dan pendidik hebat semuanya, apabila ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung atau chat live boleh juga, sehingga bisa dijawab satu persatu. Mungkin dengan Pak Edi, ada juga dengan Bu Suli ya sebagai narasumber di sini. Jadi saya persilahkan bagi Bapak Ibu pendidik hebat untuk dapat bertanya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disaringkan saat ini. Silakan.
Mungkin tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu Ratna Dwi bisa aja. Ibu Ratna suaranya. Terhadap mata, berapa lama durasi penggunaan VR yang diperkenankan? Dari Ismanto. Kemudian ada lagi VR untuk tingkat SD. Bagaimana ya, Bu? Maaf, ya, seperti itu. Silakan, Ibu atau Pak Tri untuk menjawabnya. Baik, Bapak Ibu. Untuk tingkat SD, itu ada. Tergantung kita itu, Bu. Guru SD. Halo? Ya, Ibu. Ini memang ada pertanyaan untuk SD, Bu Zulia? Pak Ismanto. Baik Halo? ya. Oke. Ibu Ratna. Baik, pertanyaan boleh diulang, Ibu Ratna? Ada gangguan. Baik, langsung aja. Tadi pertanyaannya apa? PR untuk tingkat SD, Bu. Ada lagi tadi banyak pertanyaannya selain itu ya. Iya, iya. Diulangi, Bu Ratna. Ibu Ratna, boleh diulangi pertanyaannya tadi? Iya, di kolom chat saya lihat ya. Bagaimana efek terhadap mata, berapa lama durasi penggunaan VR yang diperkenankan? Ini sudah ada jawaban dari Pak Isman, ini dari Pak siapa ya? Dari Serampah. Ya, dari Serampah, namanya tidak ada. Baik Pak, untuk durasi itu 15 menit ya Pak, paling lama. Ya, diperkenankan menit, karena mungkin bisa pengguna itu bisa pening kalau kelamaan ya Bapak Ibu ya. Untuk anak SD ini sangat cocok sekali Bapak Ibu, karena konsep dasar ataupun ini adalah Merdeka Belajar Bapak Ibu, di mana kodrat anak itu adalah bermain. Jadi anak-anak SD justru senang bermain ya Bapak Ibu. Kalau mereka menggunakan VR ini tentunya mereka sangat senang sekali. Dan aset-asetnya untuk SD juga ada Bapak Ibu. Nanti silahkan dieksplor setelah nanti diperkenalkan bagaimana cara membuat kreator VR-nya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaannya setelah ini? Silakan Bapak Ismanto, apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bu Ratna? Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Hendro ya. Pak Hendro Nur Susilo, Bu Ratna. Ibu Ratna, dengar? Baik, saya lanjut. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menjawab. Oh, nggak bisa ya? Suara saya bisa didengar? Bisa Bu, jelas. Ya, sudah bisa Bu. Ya, jelas. Ini ada pertanyaan dari Ratna.
Apakah untuk Praga VR tersebut sudah diterapkan dukungan dari semua kalangan di wilayah Bapak Ibu? Sudahkah berhasil mengingat radiasi? Seperti itu. Bu Ratna dengar? Bisa? Baik, ini langsung aja ya, karena Bu Ratna ada masalah ini ya. Coba Iya, Ibu langsung buka. saja Bu, karena Iya. sepertinya ada koneksi internet atau suara yang belum muncul. Iya, oke. Kita langsung saja ya Bapak Ibu, apakah untuk alat peraga ini tersebut sudah diterapkan? Bapak Ibu, 34 provinsi tadi sudah dijelaskan Pak Editya, bahwa ada sudah berapa sekolah di situ, beberapa sekolah dan ada berapa ribu guru dan murid sudah menerapkan untuk alat peraga VR ini, khususnya Bapak Ibu. Mungkin untuk sekolah itu masih belum, kami ada beberapa guru yang sudah menerapkannya di sini. Untuk dukungan mungkin kita perlu berkolaborasi, perlu lagi beraudiensi kepada kepala sekolah dan teman-teman sejawat di sekolah kita, Bapak Ibu. Mungkin mereka masih belum mengenal lebih jauh bagaimana VR ini. Jadi perlu kita di sini juga mengenalkan kepada teman-teman sejawat kita dan kepala sekolah kita di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu nantinya. Kalau untuk penerapannya ini sudah banyak ya Bapak Ibu untuk menerapkan VR. Khususnya adalah di pembelajaran saya. Dan di sini dikatakan karena baru beberapa bulan ya Bapak Ibu, untuk reaksi yang perlu kita perhatikan di sini adalah reaksi siswa, bagaimana siswa menggunakan VR. Kita lebih mengutamakan kebahagiaan belajar Bapak Ibu. Apakah siswa itu bahagia belajar dengan VR? Nantinya Bapak Ibu bisa melihat saat Bapak Ibu menerapkan dalam pembelajaran. Untuk mengingat radiasi ini mungkin bisa Ibu Masita ya, menjelaskannya Ibu Masita ya. Radiasinya ada atau mungkin tidak ada di VR ini untuk kacamatanya. Kalau menurut saya karena belum ini ya untuk keilmuannya kacamatanya itu apakah ada radiasi atau tidak. Silakan Ibu Masita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya terkait radiasi. Diharapkan untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan kacamata VR, itu pasti membutuhkan waktu atau adaptasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih untuk penggunaan pertama kali bisa selama 5 menit. Kalau memang misalnya masih dirasa agak pusing, itu memang butuh adaptasi di awal ya Bapak Ibu. Jadi jika memang awalnya menggunakan kacamata VR, pastinya membutuhkan adaptasi terlebih dahulu dan tidak perlu lama-lama Bapak Ibu. Tapi jika sudah menggunakannya dalam kurun waktu yang lumayan sering, itu maksimal 15-20 menit. Seperti itu Bu Suliah dan Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Masita, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pertanyaan Pak Hendro tadi ya. Ibu Ratna bagaimana? Apakah sudah bisa? Sudah dengar? Udah, bisa. Oh, baik. Iya. Ini untuk Pak Hendro ya, Bu ya. Apakah untuk peraga VR tersebut sudah diterapkan dan mendapatkan dukungan dari semua kalangan di wilayah Bapak Ibu? Pak Hendro, ya maaf ya kalau salah. Kalau di SMA Negeri 1, kebetulan ya ini koordinator Sumatera dia sendiri, jadi kami disupport juga sama sekolah, terus anak-anak tempat belajarnya, meskipun masih terbatas ya karena alat peraga dan lain sebagainya, tapi kayaknya anak-anak senang deh Pak belajar seperti itu. Nah, itu saja tambahan kali. Ada yang lain? Bisa ditambahkan ya Pak Endros.
kognitifnya juga di sana ada kuis Pak Hendro nantinya akan kemudian pembelajarannya juga seperti pembelajaran biasa, ada videonya, ada juga mungkin Pak Hendro nantinya untuk bagaimana siswa itu mengalami pembelajaran dengan baik, itu tergantung bagaimana kita membuat kreator kontennya, Bapak Ibu. Jadi kita terinspirasi atau imajinasi kita sangat tinggi di sini untuk membuat kreatornya, siswa akan mengalami pembelajaran yang sangat berarti. Dan nilai kognitifnya meningkat, Bapak Ibu. Ini sudah diteliti oleh Inggris, kemudian Cina, ada beberapa tadi ya sudah dilakukan penelitian. Keberhasilannya itu sekitar 90% ke atas Bapak Ibu untuk tingkat emosi positifnya. Juga tingkat kognitifnya Bapak Ibu. Ini sudah diteliti. Dan tambahan dari saya, Ibu Ratna. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah bertanya maupun mengikuti acara ini. Baiklah, kita akan sampai pada sesi yang kedua. Saat ini kita akan ada materi yang dibawakan oleh Ibu R.A. Selvi SDW tentang pengetahuan wilayah kreator dan wilayah viewer. Kepada Ibu R.A. Selvi SDW, saya berikan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bu atas membawakan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Jelas Bu, jelas. Ini mohon maaf, sepertinya saya ada kendala di laptop, tadi sempat masuk di menggunakan laptop ya Bapak Ibu, saya harus pakai handphone ini. Saya sedang login lagi menggunakan laptop, tapi sepertinya padahal saya tadi sudah bisa buka untuk PDF, sama sudah mencoba untuk install, tapi mungkin perlu di-restart dulu laptopnya ya Bapak Ibu. Jadi Bu Sulia bisa share screen tolong sambil saya menunggu laptopnya masuk gitu yang materi kita Bu. Maaf ya. Ini yang terbaru, langsung aja ya Bapak Ibu, Iya. yang ini aja, link aja ya, link aja. Oke. Sembari menunggu, boleh Ibu Selvi, mungkin karena di grup WA juga sudah melakukan install ya. Bu Sulia, Ya. saya sudah, oh ya, oke. Saya udah masuk. Sudah bisa Ibu Selvi ya? Ya, kita coba dulu ya, saya coba share screen Jadi ya. Ibu yang share screen ya, nggak silakan. bisa. Saya belum dijadikan co-host nih. Oh ya Ibu Masita, mohon Ibu Selvi jadi co-hostnya. Ya, baik Ibu, saya bantu untuk jadi co-host. Baik, sudah, silakan Ibu, bisa dicoba. Ini sudah terlihat Bapak Ibu ya.
Yang ini kan Bu Suliah ya. Ini dari link. Ya, bisa. Oke. Nanti bisa langsung ke chat karena kita Iya, terbaru nanti di ya. chat saya ituin. Oke, Ya. boleh. Baik Bapak Ibu, ini saya kan bagiannya itu untuk menginstalasi kreator dan viewer ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua nih di Milea Lab ya Bapak Ibu yang harus kita install nih. Yang pertama itu kreator. Milea Lab kreator itu adalah platform yang diinstal pada komputer atau laptop kita nih. Dengan menggunakan kreator itu kita bisa membuat bahan ajar berbasis virtual reality. Jadi Bapak Ibu memang kita harus mempersiapkan dua nih ya Bapak Ibu ya, ingat harus ada dua. Yang pertama itu kreator yang harus diinstal menggunakan laptop dan satu lagi viewer yang diinstal menggunakan handphone nih Bapak Ibu. Nah, kalau untuk menggunakan kreator kita membutuhkan komputer dengan spesifikasi nih Bapak Ibu. Jadi perhatikan juga spesifikasinya. Kadang kalau misalkan dia menolak nih, kadang nggak bisa. Oh, saya sudah install gitu, tapi kok tidak bisa. Nah, mungkin spesifikasi prosesornya, RAM-nya atau OS-nya, ruang penyimpanannya serta graphic card-nya mungkin nggak support nih Bapak Ibu. Jadi kalau bisa usahakan minimal kayak prosesornya Core i3, kalau bisa lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian minimal RAM-nya itu 2 GB, Windows-nya kalau bisa Windows 7, 8, 9, 64 bit gitu ya. Kemudian ruang penyimpanannya sisanya itu sekitar 2 sampai 5 GB dan internal grafiknya ada yang atau eksternalnya bisa dipakai gitu Bapak Ibu. Nah, lalu itu untuk yang kreator. Nah, yang viewer itu seperti apa? Yang viewer itu dia adalah platform berbasis Android VR yang membuat kita itu bisa melihat kreasi dari virtual reality yang kita buat di kreator tadi nih Bapak Ibu. Jadi intinya kita harus membuat dulu virtualnya tuh menggunakan kreator di laptop. Kita desain dulu ya gimana gimana bentukannya yang mau kita buat gitu. Setelah itu nanti kita bisa lihat, kita bisa intip progresi yang sudah kita buat itu di viewer nih Bapak Ibu untuk membuktikannya di viewer. Nah, spesifikasi di viewer atau yang ada di smartphone kita itu minimal seperti ini Bapak Ibu. Prosesornya dia Hexa-core 4x1,2 GB ya, atau lebih, kayaknya kalau yang sekarang sih kebanyakan yang support ya Bapak Ibu ya, karena kan kalau handphone sekarang kayaknya handphone Cina aja pun udah banyak prosesornya agak tinggi sedikit gitu Bapak Ibu. Tapi kalau bisa saran saya sih pakai yang agak bermerek, kadang kalau yang merek-merek agak-agak nggak terkenal gitu biasanya nggak support gitu. Kemudian RAM-nya itu minimal 2 GB, kemudian ya yang OS-nya itu ya Lollipop ya Bapak Ibu, Android atau minimal Lollipop. Kemudian ruang penyimpanannya itu minimalnya 500 MB, kemudian ada graphic card-nya dan sensornya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini jadi yang softwarenya kita langsung ke itu aja ya Bu Suliah ya, link yang apa aja ya, yang Ibu kirim tadi ya, atau pakai ini aja? Yang karena kita yang terbaru ya. Yang terbaru ya, oke. Jadi WA saya coba share screen yang terbaru ya kayaknya sudah di-share sama Bapak Ibu ya. Sebentar, saya izin lagi. Oke, saya coba share dari grup WA kita ya. Nanti untuk yang di handphone, sepertinya saya tadi join pakai 2 handphone ya, 1 handphone, 1 laptop, maksudnya biar bisa praktek juga, tapi yang di handphone saya terlempar, jadi di laptop masuk, di handphone keluar, jadi nggak bisa dua-dua nih ternyata. Jadi saya coba yang di itu dulu ya, yang di laptop dulu ya Bapak Ibu. Tunggu saya login dulu di WA. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam grup ya, dalam grup kita yang workshop, nanti sudah dikasihkan oleh Bu Suliah itu link untuk kita menginstal nih Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mempraktekannya nih. Semalam kita sudah tanya ya, sudah survei, banyak yang sudah menginstal nih Bapak Ibu. Mohon sebentar ya. Ini lemot sekali laptop saya. Sebentar ya Bapak Ibu, sedikit lagi biar kita buka linknya. Belum terbuka. Sampai sini Bapak Ibu, mana tahu ada, saya sambil menunggu saya share screen, kebuka link untuk WA-nya ya Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya silakan kepada Bu Anita tuh ya. Mana tahu ada yang mau bertanya sambil menunggu, soalnya agak lemot nih laptop saya. Bu Ratna, Bu Anita. Bu Ratna, kalau ada yang mau tanya jawab boleh ya Bu Ratna ya.
Ya, silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sambil menunggu survei, kita silakan tanya kalau ada pertanyaan. Saya saya share yang tadi saja, yang Oh iya saya, boleh. ya boleh. Iya Ibu aja deh. Apa kali? Nah, oke, terima kasih Bu. Kendala ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kan kalau kita sudah sudah masuk grup, biasa sudah di-share sama Bu Suliah nih. Gimana sih cara untuk kita bisa menginstal nih, ya, untuk menginstal Milea Lab nih, baik di laptop maupun di handphone kita nih. Jadi langkah pertama nih Bapak Ibu kan jelas siapkan laptop nih. Pasti Bapak Ibu rata-rata sudah punya laptop ya. Minimal tadi Windows-nya yang 64 bit, kemudian siapkan juga handphone yang Android dan mouse-nya. Mouse itu untuk apa? Itu mouse biasanya kita lebih enak kalau kita menggunakan mouse untuk membuat desainnya di itu ya Bapak Ibu ya, di laptop gitu. Lalu yang kedua, langkah kedua Bapak Ibu harus klikkan dulu atau daftarkan emailnya Bapak Ibu untuk mengakses dan mengaktifasi lisensi untuk aplikasinya nih. Jadi kalau Bapak Ibu belum terdaftar, biasanya dia nggak mau karena dia akan diminta kode unik nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan klik link yang ini ya Bapak Ibu, kita praktekkan ya. Saya coba bisa nggak nih? Oh nggak bisa ya, saya bukan share screen. Jadi Bapak Ibu nanti silakan klik Milea garis strip lab strip email registration.firebaseapp.com nih Bapak Ibu. Oke, nah setelah itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Tunggu ya. Jeng jeng. Loadingnya. Iya, sama saya juga dari tadi nggak bisa juga, Bu. Saya buka WA aja tadi susah banget. Iya. Mungkin hari ini tidak bersahabat. Iya, padahal semalam lancar ya. Jaringan, kita iya. nggak share screen kali Hari ya. ini jaringan tidak Iya, bersahabat. betul. Sabar ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana tadi? Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita sudah login di email Gmail kita ya Bapak Ibu, jadi nanti kita sudah tertera nih hellosuliahspd@gmail.com nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum, silakan Bapak Ibu nanti klik dulu login dulu menggunakan akun Gmailnya Bapak Ibu yang aktif. Ya, jadi pilih akun Gmailnya, akun Gmail atau akun mana aja, yang penting akun untuk untuk login ya Bapak Ibu. Pilih, kemudian nanti silakan masukkan kode yang tadi dikasih Bapak Ibu. Tuh ya. Jadi di WA tadi dikasih dikopikan. Bu ke WA lagi tadi, Bu. Bentar ya. Kita copy. Ini ada masalah bentar. Oke. Itu sebelahnya Bu ya. Nah, kopikan, masukkan kode KX. Itu L ya Bapak Ibu ya, L V H L Y E, L kecil. Jadi kalau I pasti menolak dia nih. Jadi kalau Bapak Ibu yang semalam ada kendala kok nggak bisa kodenya, mungkin I-nya itu sebenarnya L, atau lebih gampangnya lebih mending copy paste Bapak Ibu. Kalau copy paste insya Allah nggak salah. Lalu ditempelkan. Kenapa nggak bergerak? Oke. Oh, bikin webinar nggak siap. Kalau pesertanya seluruh Indonesia nih. Oke. Suaranya Klik Ibu submit. Ya, lupa. Klik submit. Itu K-nya ada spasi tadi, Bu. Nah, itu di delete. Oke. Kemudian klik submit. Yeay, nah kalau sudah sukses berarti artinya Bapak Ibu sudah terregistrasi nih di institusi pelatihan Sumatera Utara. Jadi nggak sembarangan ya Bapak Ibu ya, untuk linknya itu bisa dikasihkan oleh Milea Lab gitu Bapak Ibu. Nah jadi kita sudah diberi akses untuk login, Bapak Ibu silahkan masukkan kode yang sudah di-share di grup kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah alamat ya, jadi Bapak Ibu harus terregistrasi terlebih dahulu gitu. Nah kalau sudah, langkah berikutnya, oke.
Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu kita install Milea Lab Creator nih untuk laptop sama komputer. Ini saya yang share screen juga nggak apa-apa Bu. Saya soalnya udah hapus. Oke, jadi Bapak Ibu itu ada linknya Bapak Ibu ya, sudah ada linknya. Bu Sulia bisa kopikan linknya, taruhkan di chat, kolom chat kita Bu Sulia, biar saya bisa tinggal klik. Jadi Bapak Ibu yang belum download, yang belum download, belum unduh, silahkan unduh melalui link yang di-share. Tapi jangan lupa pastikan Bapak Ibu sudah terregistrasi di Milea Lab tadi menggunakan kode yang unik tadi ya Bapak Ibu. Oke. Sudah Bu? Sebentar. Belum. Oke. Belum. Udah mau hujan pasang tenda. Udah kayak gitu depan pula. Ini pun mau dikin. Sebentar, saya unmute dulu ya Bapak Ibu yang supaya suaranya fokus di satu aja. Nanti kalau mau tanya jawab bisa. Oh, saya nggak jadi saya nggak bisa share screen Bu. Saya terlempar lagi sepertinya. Saya belum bisa share screen Bu. Sudah share di kolom chat ke Bapak Ibu ya. Bu Masita, izin jadikan saya co-host lagi Bu. Oke, terima kasih. Iya, sudah Bu. Memang jaringan nih, saya sering keluar masuk. Iya, di tempat kami juga sama nih, sepertinya ada jaringan kurang mendukung. Oke, ini saya coba, saya sudah klik nih dari Bu Suliah ya. Kita klik tadi nih Bapak Ibu yang untuk mengunduhnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik dari linknya, otomatis dia akan diarahkan ke situs dari langsung sudah disiapkan nih, kita tinggal download. Jadi kita nggak perlu lagi ngambil dari Milea Lab-nya, tapi kita sudah dipermudah nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik download nih ya. Ini ya Bapak Ibu. Ini ada pilihan download di sini Bapak Ibu. Nah ini kelihatan ya Bapak Ibu. Ini saya geser dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan download sampai 100%. Nanti kalau sudah Bapak Ibu tampilannya itu akan ada tersimpan di laptop kita nih Bapak Ibu. Biasanya di folder download nih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita akan coba lagi install. Kita coba dari sini Bapak Ibu. Sebentar, saya ambil dari depan. Oke, saya share screen. Coba ini saja. 35 Bapak Ibu. Jadi pastikan itu Bapak Ibu Milea Lab-nya sudah versi yang 1.3.5 Bapak Ibu, jangan yang lain-lain ya Bapak Ibu, nanti lari dia lain. Jadi setelah kalau sudah kita install Bapak Ibu, kita tinggal double klik aja nih Bapak Ibu, boleh double klik, nanti langsung di klik-klik aja deh. Kalau saya sih bilangnya klik-klik aja, next kan gitu. Ini kalau masih dalam folder zipper boleh diekstrak dulu atau langsung aja juga boleh Bapak Ibu. Tinggal double klik. Nanti dia akan langsung menginstal Bapak Ibu. Ini butuh waktu kurang lebih berapa menit gitu Bapak Ibu. Kebetulan punya saya memang sudah saya hapus karena untuk praktek ya. Jadi kita ulang, tapi insya Allah kayaknya sih Bapak Ibu udah rata-rata udah pada install ya. Jadi sebenarnya kendalanya cuman paling ya itu, makanya kalau laptopnya support, insya Allah lancar-lancar aja menginstal. Jadi kalau sudah nanti Bapak Ibu akan diarahkan Bu ya, belum kebuka saya. Ini akan keluar nih Bapak Ibu tampilan dari untuk menginstal. Lama kali. Sabar ya Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu lagi nih, sambil menunggu ini nanti kebuka ya Bapak Ibu, maksudnya nanti ada perintah untuk menginstal. Bapak Ibu juga bisa siapkan juga handphonenya nih Bapak Ibu ya, siapkan handphonenya, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu ke arah Play Store Bapak Ibu, atau klik aja langsung di sini nih, di tadi yang sudah di-share sama Bu Sulia juga, yang bawah ini khusus untuk menginstal viewernya nih Bapak Ibu. Nih, yang nomor 4.
menginstal viewer dengan versi terbaru ya Bapak Ibu. Duh, tunggu sebentar, laptop saya hang. Pokoknya di nomor 4 ini Bapak Ibu silakan install dari Play Store ya. Nanti langsung terarah ke aplikasi di Play Store untuk install Milea Lab dari Play Store nih Bapak Ibu. Oh, laptop saya hang. Oke, tunggu saya stop dulu. Oke, sabar ya Bapak Ibu, memang seperti ini. Kalau nyambil install, nyambil nge-zoom, tambah lagi mungkin jaringannya nggak support, dia agak lola. Jadi, nah, jadi mungkin Bapak Ibu sambil menunggu ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya serahkan kepada Ibu Ratna. Ada kendala? Oke. Bu Ratna. Sudah ada yang raise hand, sudah ada yang raise hand. Bu Ratna, atau saya ambil alih aja ya. Mungkin Bu Ratna lagi mikrofonnya bermasalah. Pak Denny ya, Pak Denny silakan aktifkan mic-nya. Sudah Bu. Ya, oke, silakan Pak Denny. Waktu saya menginstal ini ya. Viewer ya di hub di handphone. Iya. Nggak berhasil. Terus itu ada kalau join itu berarti join kelas itu berarti maksudnya ada yang buat kelas itu ya Bu ya? Iya, jadi nanti Bapak Ibu nanti pada saat kita membuat proyek, kita nanti juga akan membuat kelas nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa join ke kelas mana atau ke kelas yang sudah ada tersedia di situ juga bisa gitu Bapak Ibu. Jadi tunggu itu pokoknya berarti Bapak Ibu Bapak sudah bisa ya, sudah bisa install di laptop sudah aman? Di laptopnya sekarang ini saya sudah download tadi Bu. Cuma belum installnya belum. Oke, ya udah nanti ini saya sudah terbuka juga, tapi tunggu ya kita lihat dulu Pak Andi Muhammad Nizwan, silakan. Pak Denny sudah selesai ya pertanyaannya ya? Sudah Bu. Oke, terima kasih Pak Denny. Pak Andi silakan aktifkan mic-nya Pak Andi. Loh, Pak Andi mana? Ya Pak Andi. Suaranya belum jelas. Iya, kurang kuat Pak Andi. Headset kayak dulu. Iya, gimana Pak? Halo Pak Andi. Sebentar. Oh ya, oke, sabar ya Bapak Ibu. Halo. Iya, silakan Pak. Oke. Izin bertanya nih Kak. Iya. Kalau misalnya nanti ini untuk latihan hari ini dimulai atau besok Kak? Untuk latihannya. Untuk latihan, kalau hari ini kan temanya kita itu adalah untuk perkenalan tentang Milea Lab, kemudian menginstal Milea Lab-nya dan perkenalan fitur-fiturnya nih. Jadi kalau bisa sekarang sudah disiapkan semuanya gitu, maksudnya sudah diinstal, sudah. Jadi nanti pada saat kita nanti pengenalan, kan sambil ngelihat gitu lebih enak gitu Bapak Ibu. Makanya semalam kan sudah lebih dulu diarahkan sama Bu Sulia untuk lebih install. Jadi pada saat misalnya pengenalan fitur-fitur, Bapak Ibu bisa langsung lihat, oh iya ini gitu. Jadi sambil Zoom kan bisa sambil lihat gitu, ngintip-ngintip fitur-fitur yang ada di Milea Lab. Nih saya sudah, itu aja Pak pertanyaannya Pak? Ya, itu cuma itu. Oke, terima kasih ya Pak. Pak Dina, oke nih saya sudah terbuka untuk Milea Lab-nya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, sebentar. Ini kalau kita sudah menginstal tadi nih Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, nanti setelah kita download, kemudian kita double klik di ekstrak tadi, kita tinggal klik next aja Bapak Ibu. Next gitu, next kan aja. Nah, jangan lupa pastikan ini Bapak Ibu. Create a desktop shortcut. Ini gunanya untuk apa? Untuk tampilan yang di sini Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul icon simbol dari Milea Lab. Jadi kalau kita mau buka Milea Lab nggak perlu lagi cari-cari dari search, kita langsung klik aja ikonnya itu loh. Jadi jangan lupa dicentang, kemudian kita klik next. Tuh, next kan aja. Kalau udah ada tulisan instalkan aja biar dia berjalan Bapak Ibu. Biar dia berjalan sendiri sampai habis, sampai nanti finish. Nanti kalau setelah finish kita tinggal buka gitu. Oke, sambil menunggu lagi nih Bapak Ibu, sambil menunggu dia diinstal, silakan ada yang raise hand lagi ya. Siapa yang bertanya Bu Selvi? Tunggu saya lihat interest hand. Oh iya, Izin silakan. bertanya, Bu.
Ya, Bu Erna. Ya, kemarin saya kan udah install, udah coba-coba buka. Kemudian sudah ada di download. Kemudian untuk yang saat ini saya buka tadi, ini kayaknya harus install ulang lagi gitu, Bu. Nggak bisa dia langsung kita buka di Mea Lab itu langsung terbuka. Biasanya Seperti itu. langsung, yang di icon depan, coba Ibu lihat di laptop Ibu ya, di laptop Ibu ini, dia ada exe-nya atau cuman tulisannya Milea Lab aja. Kalau Milea Lab aja artinya sudah terinstall benar, jadi kita tinggal klik itu dan langsung terbuka gitu. Tapi kalau ada exe-nya artinya berarti belum terinstall sepenuhnya gitu, berarti nginstallnya masih nginstall, maksudnya jadi setiap kita buka harus install lagi gitu. Jadi berarti pengaturan di laptopnya itu gimana ya? Kalau saya rasa sih installnya belum install kalau seperti itu, karena kalau sudah terinstall ya nanti di sini ada icon muncul dan itu kalau kita klik sekali aja atau double klik itu nanti langsung kebuka, nggak perlu install. Jadi saya cukup sekali aja. Oh gitu. Jadi berarti kebetulan ini kan saya udah buka, udah ada apanya namanya fitur-fiturnya kayaknya udah ada nih. Ada gambar orang, ada sign, edit dan lain sebagainya gitu. Berarti udah terbuka. Karena tadi kan saya buka kembali, saya harus ini tadi seperti yang Ibu buat nih harus install lagi berarti, gitu. Itu berarti belum diinstal sepenuhnya sih kalau menurut saya, karena kalau sudah diinstal dia tidak ada exe-nya gitu istilahnya, atau belum diekstrak mungkin ya Bu gitu. Ya silakan, ada yang mau menambahi boleh. Izin menyangga kayaknya Bu, mungkin ibu tersebut dia bukanya di bagian foldernya, bukan di tempat pencarian Windows. Kan ada kalau misal kan ada shortcutnya biasa belum tersimpan di desktop. Betul. Jadi mungkin bisa dicari di pencarian dulu, baru cari Milea Lab, baru pindahkan ke desktop begitu. Ya bisa juga gini ya, berarti klik dibuat shortcutnya aja gitu kali ya Pak ya. Jadi Ibu gini, berarti Ibu buka aja atau gini, arahkan dari yang Ibu kelihatan nggak? Gini saya gerak-gerak, kursor saya gerak-gerak. Iya. Nah, ketikkan aja di sini kan Bu, Milea Lab. Ini kan saya karena belum terbuka ya, belum terinstall full, masih berapa ini masih sedikit ya, belum selesai. Jadi belum penuh ya, jadi nggak kebuka. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini Milea Lab. Kemudian nanti kalau udah kebuka, Ibu klik kanan aja langsung buat klik kanan terus pilih buat shortcut atau apa ya namanya ya, saya lupa itu. Jadikan ini send to desktop. Send to desktop. Jadi nanti untuk apa aja ya, jadi nanti pada saat kita buka udah langsung otomatis kebuka gitu, nggak harus install dari awal lagi. Ini ada info lagi dari Bu Masitah ya, Bu Bapak Ibu perhatikan ini kita dapat akses untuk login di Milea Lab-nya itu cuma 1 bulan ya Bu Masitah ya. Ya, Ibu, khusus untuk para peserta workshop saja. Ya, selama jadi Bapak 1 bulan Ibu, untuk penggunaan. Betul. Jadi selama 1 bulan ini Bapak Ibu manfaatkan sebulan ini ya Bapak Ibu untuk bisa menggunakan fasilitas di Milea Lab nih. Jadi Bapak Ibu bisa belajar sama kita belajar nih ya Bapak Ibu. Jadi segera uprek-uprek nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan karena dia terbatas ya, karena cuma 1 bulan gitu. Pak Rido silakan. Iya, terima kasih Bu. Iya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, saya ingin tanya Bu, ini saya sudah install Milea Lab VMware di HP. Laptop, handphone. Di laptop udah. Nggak ada masalah Bu. Cuma yang saya mengalami kendala ini di Android Bu, ketika saya install lalu saya mau klik join lalu untuk masukkan kodenya itu Bu, error terus Bu. Itu belum. Itu kelas itu Pak. Udah semangat kali nih ya. Besok kita bahas gimana sih caranya di viewer itu gunanya untuk apa. Di viewer kita cuma nengok doang Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, kita tunggu nanti diundang atau kita bisa melihat menggunakan project kita sendiri. Nah, kita bisa lihat menggunakan viewer tadi. Jadi kita tunggu aja Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti buat dulu misalkan di laptopnya ya. Besok kan kita hari Senin kita praktek nih membuatnya. Nanti
nanti kita cara melihatnya itu menggunakan handphone tadi Bapak Ibu. Jadi kelasnya juga nanti kan Bapak Ibu akan buat kelas tuh. Jadi nanti kita bisa lihat di kelas kita sendiri atau kita bisa lihat di kelas buatan orang tuh Bapak Ibu. Nanti kita dapat undangannya. Tenang aja. Jadi kita yang penting udah install aja dulu. Udah ada ikon Milia Lab-nya di handphone, di laptop juga sudah ada, udah aman itu. Oke. Saya izin share screen lagi ya. Ini sudah selesai tadi apa namanya tadi Milia Lab saya nih. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Tunggu ya. Jadi kalau sudah selesai, tunggu kok nggak keluar nih. Pak Denny sambil menunggu juga Pak Denny boleh kalau ingin bertanya. Pak Denny? Sudah. Oh, udah tadi ya? Oh, sudah. Ternyata sudah terinstall sudah. Oke, Pak Zakaria silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Zakaria dari SMA Perjuangan Terpadu Kota Depok. Kebetulan saya tertarik sekali ya dengan ini ya Bu, dengan VR ini, karena saya lihat juga menarik. Seperti jangankan siswanya, mungkin siswanya tertarik ya, saya pun yang jadi gurunya juga tertarik gitu, kayak kita main game The Sims gitu ya, bikin-bikin orang. Ya, cuman yang saya mau tanyakan Bu, saya kebetulan sudah install dan juga sudah coba beberapa. Nah, tapi karena kan saya kebetulan guru bahasa Jepang ya Bu. Nah, ini aplikasi Milia Lab ini saya sudah coba, ternyata tidak support huruf Jepang gitu, seperti huruf hiragana, katakana, dan kanji. Apakah nanti ke depannya akan ada update ya Bu ya, supaya support huruf-huruf Jepang gitu, seperti bahasa Jepang atau mungkin bahasa Mandarin. Seperti itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Pak masukannya ya berarti ya. Kalau bahasa Jepang itu dari mana ya Bu Sulia ya? Kan kita kayak bahasa Indonesia ya Bu Sulia ya? Iya. Bu Sulia atau Bu Masita nih yang bisa Boleh, berjawab iya. nih. Karena ada orang, dia orang Jepang, dia terjebak di situ. Ada semua orang Indonesia. Ini tadi pertanyaannya Dia untuk sastra Jepang, mata pelajaran sastra Jepang ya Bapak Muhammad Zakaria. Ya, untuk aset-aset Bapak Ibu mungkin belum semua ada, tapi kita bisa mensiasatinya Bapak Muhammad Zakaria. Seperti matematika juga masih terbatas sebenarnya sih. Yang banyak di sana seperti biologi, sejarah, di sana yang banyak asetnya. Nah, untuk sastra Jepang ini kita yang membuat atau menciptakan bagaimana semaksimal mungkin menggunakan aset yang ada, Bapak Ibu. Atau bisa kita akali pakai gini ya Bu ya, gambar-gambar yang isinya bacaan teks ya, teks Jepang. Nanti bisa kita buat teksnya sendiri Pak Zakaria. Ya, bisa. Kemudian juga ada nanti kita sematkan YouTube di situ bisa Pak. Kemudian juga kuisnya ya sesuai dengan pembelajaran kita masing-masing Bapak Ibu. Iya. Harus menggunakan aset, kita tidak bisa memaksakan menggunakan aset yang memang mungkin masih terbatas untuk mata pelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mensiasatinya dengan YouTube pembelajarannya, kemudian kuisnya. Bisa kita add juga untuk gambar. Kita buat teksnya itu bagaimana untuk bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris juga seperti itu Bapak Ibu. Silakan Ibu Ratna, ada yang mau ditambahkan? Baik, Pak Zakaria, silakan PPT-nya dibuka aja dulu headsetnya Ibu Ratna supaya ya. Supaya Bapak memaksimalkan hasil belajarnya, saya rasa begitu. Kemudian anak-anak bisa langsung dibawa ke suasana Jepangnya kali Pak ya. Ya, jadi di situ kayaknya sudah ada Gunung Fujinya, ada kuilnya, ya, bukan sakura. Bunga-bunga apa sakuranya, kayaknya gitu. Jadi
anak-anak dibawa aja ke situasinya, terus Bapak ngakali, pokoknya Bapak pinter dan ngakali sendiri gimana gitu baik. Ya. Ya, terima kasih. Ibu Masita mungkin bisa menambahkan. Ada yang mau ditambahkan Ibu Masita? Mungkin sudah cukup atau bagaimana Bapak Muhammad Zakaria? Ya, baik, sudah cukup, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, Pak, sama-sama. Baik. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi kalau sudah ya, sedikit lagi nih ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita sudah tadi sudah menginstal, Bapak Ibu nih, seperti ini ya. Nah, finish ya Bapak Ibu. Kalau sudah finish, nanti akan tampil nih Bapak Ibu, akan tampil di sini apanya? Langsung terbuka tuh, biasanya langsung terbuka aplikasi Milea Lab-nya tuh. Tapi ya lama juga nih sepertinya. Jadi pokoknya Bapak Ibu ini kan saya lagi loading nih ya, handphone apa sih, laptop saya lagi muter tuh jam pasirnya. Jadi pokoknya intinya nanti akan di sini akan muncul Bapak Ibu. Ini dia sudah muncul nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini yang benar ya Bapak Ibu ya. Milea Lab. Cuma nggak ada X-nya, dia langsung gambar M seperti ini 3. Kalau kita klik ya, double klik tuh langsung terbuka tuh Bapak Ibu. Ini masih muter ya, masih mau membuka, jadi kita tunggu sebentar. Sambil menunggu Bu Dewi, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Bu, makasih Bu Selfie. Ya. Ini kan di laptop saya itu sudah ada ikon Milea Lab. Ya, seperti saya ini ya. Mana Bu? Ini nih. Saya kan zoomnya dari handphone, jadi agak-agak gimana gitu. Apanya yang dari handphone? Zoom-nya? Oh, nggak nampak ya? Iya. Nah, terus kan, kalau saya double klik itu kenapa bacaannya another instance is already running? Gimana? Another? Another instance is already running. Apa Ibu tadi udah ada bacaan finishnya, kan kayak punya saya udah langsung terbuka Bapak Ibu. Ibu ada waktu setelah menginstal udah finish nggak seperti saya tadi? Sudah, terus kan tadi nanti trennya tadi saya lihat kayak ada gambar kartun-kartun ya. Iya. Tapi dia loading terus karena mungkin jaringannya di sini Iya, agak... dia tunggu. Nanti kan di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini nanti tunggu, ini belum kebuka juga. Jadi nanti ada di bawah tuh kayak angka. Confirm. Itu untuk mendownload aset. Jadi asetnya sampai ribuan tuh kalau nggak salah ya. Ada di bawah itu, nanti tunggu sampai full dia sama yang kanan sama yang kiri. Nanti ada garis miring ya Bapak Ibu. Jadi kanan sama kiri sampai full benar baru nanti akan terbuka nih Bapak Ibu. Ini saya kayaknya kok lemot banget ya. Padahal waktu tes ini cepet, ini kok lemot. Mungkin karena sambil zoom ya, saya share screen jadi lemot gini. Tunggu, nah ini kan masih checking server ya. Terus sampai ini full, nanti akan ada kayak angka tuh Bapak Ibu, di bawahnya akan ada angka berapa per berapa. Nah tunggu sampai sama tuh kanan kirinya baru nanti akan terbuka Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terbuka nanti akan muncul kayak gambar orang tuh nanti, itu yang sudah benar ya. Gambar ada Tadi saya udah sempat kayak gini, cuma gara-gara checking server status, mungkin gara-gara sinyalnya. Bisa jadi. Belum lengkap kan? Ya, atau coba Ibu tutup aja lagi, tutup semua aplikasi yang ada di laptop Ibu, ditutup atau di reset dulu handphone laptopnya. Bisa jadi mungkin capek atau pening kebanyakan Ibu klik-klik ya kan, hang dia. Biasanya gitu. Jadi Milea Lab-nya is not responding, saya close the program ya, aja tutup dulu aja, ya. end-kan aja dulu Bu. Tunggu sampai dia, maksudnya napas dulu lah mungkin laptopnya ya. Mungkin karena kan dia memang butuh apa ya, butuh kapasitas ya. Jadi agak lemot. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil. Jadi Bapak Ibu yang sudah sampai segini berarti sudah aman. Nanti akan dilanjutkan berikutnya oleh Pak siapa Pak Deni ya? Pak siapa Bu? Pak Daniel. Pak Daniel. Bu Selfie. Ya. Nah, jadi untuk mengatasinya itu Milea Lab yang di laptop itu kita install gimana lagi? Apakah langsung dibuka dari desktop atau kita kembali ke RAR lagi?
Enggak, lah kan Ibu sudah install biasanya untuk 1 kali aja. Kalau menginstal itu 1 kali aja, nanti kalau Ya. tampilannya seperti ini, yang ini kelihatan nggak sih Bu? Milea Lab aja, itu biasanya ini udah bener, jangan ada Excel-nya ya, itu artinya belum terinstall. Tapi kalau udah Milea Lab aja, diklik double klik nanti langsung Di laptop saya sudah seperti itu. ah ya udah nggak apa-apa, berarti udah Ibu tutup, Ibu tinggal buka aja, double klik aja, nggak usah diinstal lagi. Tapi kalau seandainya terkendala lagi, nggak bisa lagi terbuka atau unloader itu, Ibu uninstall aja, download lagi dari awal kayak saya tadi, insya Allah bisa. Oh, ini lagi proses dia, mudah-mudahan Bisa ya, langsung kebuka kayak gini. Bisa kalau kita Makasih ya, Bu. double klik, ya bisa kebuka, belum? Masih checking server status Ya, lagi. nggak apa-apa. Udah bisa itu, kalau udah checking server udah bisanya itu insya Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah. Amin. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya sama-sama. Seru sekali kayaknya. Benar-benar. Bapak Ibu, baik. jadi mohon ya Bapak Ibu, untuk ini yang paling penting itu adalah Bapak Ibu memang harus menginstal, selain kreator juga menginstal viewernya nih. Percuma kita nanti udah buat capek-capek ya Bapak Ibu udah buat, tapi di mana lihatnya? Ya memang harus menginstal di handphone juga gitu. Jadi buatnya di laptop, ngintipnya di atau memainkannya di HP nih Bapak Ibu. Jadi dua-duanya wajib diinstal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sepertinya demikian ya. Tidak ada lagi yang bertanya dan materi saya juga sudah selesai. Oh, ya. Selfie. Iya, iya. Peserta paling sibuk ini. Jadi kan ini ada asetnya 3.000 berapa per 3.624 ya terakhir. Kita tunggu sampai Tunggu sama kode sama. dan Iya, iya. Nanti insya Allah kalau udah langsung kebuka gini. Oke, makasih Bu. Oke, udah benar, udah berhasilnya itu insya Allah. Oke. Oke ya, iya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kendala boleh di screenshot, benar kata Bu Masita ya. Jadi kalau ada kendala untuk menginstal, silakan apa kendalanya silakan di kolom di grup kita gitu. Nanti kita bisa bisa sharing atau dibantu sama tim Milea Lab-nya atau kita sebagai pendekar VR. Oke Bapak Ibu. Saya Selfie demikian materi singkat tentang install, viewer dan kreator. Kalau ada kurang dan lebihnya nanti bisa ditambahin ya Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Baiklah. Terima kasih Bu Selvi. Kayaknya semangat banget nih, banyak yang tanya, luar biasa. Iya, betul. Terima kasih banyak. Baiklah, saat ini kita akan lanjutkan. Ini kayaknya lebih seru lagi nanti, lebih banyak yang tanya, mungkin sampai molor ini kayaknya Bu Suya. Sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengenalan fitur aplikasi Milea Lab yang akan dipresentasikan oleh Bapak Daniel Leonard Sinaga. Nanti kita juga bisa mendengar tentang presentasinya, kemudian dan diskusi serta demonstrasinya. Baiklah, kepada Bapak Daniel saya serahkan waktu dan tempatnya. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Ratna buat waktu dan juga buat teman-teman semua. Sebelum kita nanti mengeksplor atau mengenal fitur-fitur di Milea Lab Creator, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu supaya kita nanti bisa saling mengenal. Ya. Ya, saya berikan sedikit profil saya Bapak Ibu supaya nanti kita bisa saling mengenal ya, mungkin entah di kegiatan lain atau kolaborasi yang lain. Perkenalkan, nama saya Daniel Leonard Sinaga Bapak Ibu. Saya saat ini suara jelas ya Bu? Ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas. Ya baik. Nah, saya seorang tenaga pendidik di sekolah swasta, SMA Swasta Katolik Ignatius, Bapak Ibu. Saya juga sekarang pendekar VR Semut. Lalu saya juga sekarang penggerak di komunitas guru belajar Nusantara atau GBN Kota Medan. Ini ada kontak saya dan juga ada username Instagram ya Bapak Ibu. Bisa nanti kita saling berkomunikasi mau lewat WA atau lewat Instagram juga boleh untuk selanjutnya. Kira itu dulu sebentar supaya kita saling mengenal. Nah, tadi dari Bu Selvi ya sudah memperkenalkan Milea Lab Viewer dan Milea Lab Creator Bapak Ibu, sehingga
saya harap juga sudah ada yang menginstal. Namun apabila memang belum bisa, mungkin karena kendala laptop atau handphone yang belum bisa, kita bisa dulu untuk saling menyimak dulu ya untuk hari ini apa aja yang ada di Lab Creator. Nah, tadi mungkin juga sudah dijelaskan ya tadi dari pertanyaan Pak Denny ya, kalau tidak salah apa itu fungsinya viewer, apa fungsinya creator. Nah, untuk viewer nanti berarti kita melihat hasilnya ya Bapak Ibu, melihat hasil yang udah ngono belas padahal mau yang penting informasi awal-awal ini. Radiasi media. Selanjutnya kita akan mengenal ya Bapak Ibu fitur-fitur apa aja yang ada di Lab Creator. Saya share screen. Sudah kelihatan ya, Bu Ratna? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ini dia, Bapak Ibu. Saya sudah login ya tadi ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga untuk pertama kali buka, langsung saja login ya, Bapak Ibu. Di sebelah kanan atas, di bawah panel tanda X, itu ada tempat, ada kolom menu untuk login. Nah, nanti di situ bisa login. Saya sudah login sehingga nama saya muncul ya Bapak Ibu. Nama saya muncul, ini berarti artinya saya sudah login. Nah, lalu kita mulai mengenal dari yang pertama, ada player ya Bapak Ibu. Ini player, ini sebagai kita atau sebagai nanti siswa kita nanti melihat sekitarnya seperti ini. Jadi dia melihat sekitarnya. Nah, ini di luar player ada namanya kanvas Bapak Ibu, karena kita adalah kreatornya, maka ibaratnya lukisan ini adalah masih kosong Bapak Ibu, sehingga sekitarnya masih kosong. Ini yang akan kita isi nanti, mau membuat keadaan yang seperti apa atau mau buat skenario yang seperti apa, nanti dibutuhkan, nanti langsung ditempatkan di kanvas ini. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari yang pertama. Kalau yang kanvas sudah, player sudah ya Bapak Ibu. Nanti player ini berarti sebagai kita yang menjadi pemain atau menjadi sudut pandang kita untuk menjalankan virtual reality yang akan kita buat, skenario yang kita buat, ya. Nah, lalu kita lihat di sebelah kiri ada panel kiri ya Bapak Ibu. Panel kiri itu berisi menu ada 3D asset, ada 3D asset, lalu ada skybox atau sky, lalu ada BGM, ini background musik, lalu ada interaction ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari yang pertama, ada 3D asset ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang 3D asset ini tersedia ada environment ya Bapak Ibu, environment, lalu ada struktur, ada static, dan ada animated Bapak Ibu, animated. Nah, lalu untuk environment ini adalah aset-aset ya, aset-aset yang berupa lingkungan Bapak Ibu, aset yang berupa lingkungan sehingga dia langsung ukurannya besar, atau suasana tempat yang tersedia. Nah, misalkan saya contohkan untuk environment-nya, misalkan terus saja Bapak Ibu ya, misalkan saya coba di sini kan ini farmasi Bapak Ibu. Nah, ini di-download dulu. Nah, caranya nanti masukkan ke dalam kanvas, Bapak Ibu bisa tahan, klik kanan lalu tahan, geser ke kanvas, sehingga nanti langsung masuk ke kanvas ya Bapak Ibu. Nah, ini. Lalu lepas, dia akan langsung masuk. Ini sebagai environment ya Bapak Ibu. Sebuah bangunan boleh, sebuah keadaan boleh. Jadi dia langsung jadi environment-nya untuk asetnya yang lengkap. Nah, lalu ada yang kedua, struktur. Struktur ini adalah aset-aset yang detail Bapak Ibu. Seperti benda-benda
yang kecil itu nanti dia ada di struktur. Misalkan tabung gas atau rumah kecil begitu, di sini juga ada. Nah, jadi struktur itu adalah aset-aset yang lebih detail ya Bapak Ibu, yang lebih kecil, sehingga nanti bisa Bapak Ibu eksplor kembali apa saja yang ada di aset. Nah, lalu ada selanjutnya ada statik, Bapak Ibu, statik. Nah, ini adalah benda-benda yang dapat diambil oleh player, Bapak Ibu, dapat diambil oleh player sehingga nanti sehingga dia lebih jelas nanti. Jadi benda-bendanya juga lebih kecil, Bapak Ibu, kayaknya ada printer, komputer, USB. Nah, untuk peletakannya sama seperti tadi. Ini di-download dulu. Kalau seperti ini tandanya dia belum download ya Bapak Ibu. Nah, masih seperti ini belum di-download, lalu di-download dahulu. Nah, selesai di-download, sama seperti tadi tahan, klik kiri, klik kiri, lalu dilepaskan, nanti dia akan masuk ke kanvas kita. Nah, ini ya tadi ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada animasi atau animate Bapak Ibu. Nah, kalau di sini ini adalah orang tokoh-tokoh atau orang-orang yang bisa kita sesuaikan dengan kanvas kita, dengan keadaan skenario yang mau kita buat, mau polisi, mau guru, mau siswa. Di sini udah ada, tinggal kita sesuaikan dengan keadaan apa saja yang mau kita perlukan. Nah, jadi di sini jadi di menu yang pertama ini terdiri aset ini adalah aset-aset yang bisa kita gunakan untuk mengisi kanvas sehingga nanti terjadi skenario dari fitur kreator ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu selanjutnya menu yang kedua Bapak Ibu, sky. Nah, sky ini keadaan langit Bapak Ibu, nanti bisa atur juga keadaan langitnya mau yang bagaimana, keadaan sekitarnya juga gitu ya. Mau yang seperti ini, nah bisa kita rubah Bapak Ibu. Mau Karena nah seperti ini misalkan nanti bisa diatur saja skenario-nya. Ini berarti sekeliling keadaan kita ya, mau di mana ditempatkan, nanti Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan keinginan dan rencana Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya Bapak Ibu, ada BGM, ini background musik. Background musik ini nanti bisa menjadi stimulus ya, kayak penyemangat boleh, misalkan keadaan tempatnya bagaimana, sedih, senang, nanti bisa dipilih musik-musik mana yang mau dijadikan background-nya, Mbak Ibu. Nanti kalau yang ini juga di-download lalu nanti tinggal diatur ke skenario Bapak Ibu ya. Nah, kira seperti ini. Ini ada berapa banyak juga ini bisa digunakan nanti Bapak Ibu. Nah, lalu yang selanjutnya interaction. Nah, interaction ini adalah menu di mana nanti nanti player Bapak Ibu, player atau orang yang melihat hasil kreator kita itu nanti bisa berinteraksi. Yang pertama ada, bentar ya Bapak Ibu, saya hilangkan saja dulu ini ya. Kayaknya saya atur biar aja. Ya. Nah, di sini ada standpoint Bapak Ibu, standpoint. Yang pertama standpoint ini untuk mengatur perjalanan player Bapak Ibu, mengatur perjalanan player atau menyusun perjalanan player. Jadi nanti untuk mengatur perjalanan player nanti bisa menggunakan standpoint sehingga nanti player bisa misalkan mau jalan ke suatu tempat atau ke suatu pengumuman atau info nanti Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa menggunakan interaction yang standpoint. Nah, jadi misalkan saya contohkan ya Pak Ibu, ini bisa ditempatkan. Nah, seperti ini. Standpoint-nya nanti berarti nanti player berarti nanti mengarah ke standpoint sehingga nanti untuk standpoint itu masuk ke standpoint 1. Jadi berarti nanti ini adalah langkah pertama player ya Bapak Ibu. Untuk jalannya player kita menggunakan standpoint. Jadi standpoint 1, standpoint 2, standpoint 3 sehingga nanti player mengikuti standpoint tersebut. Jadi enggak kemana-mana. Jadi sudah diatur perjalanan daripada playernya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua ada pop-up
info. Nah, yang ini berisi info yang mau kita berikan Bapak Ibu. Mau dia bentuk percakapan, tapi di sini terbatas ya. Sepertinya ada 100 karakter kalau tidak salah. Kalau tidak salah ada 100 karakter. Sehingga nanti di sini bisa diketikkan saja infonya, misalkan selamat bergabung. Ini nanti bisa Bapak Ibu coba-coba. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa teks. Di sini ada bisa 3 jenis informasi yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Bisa teks, bisa suara. Nanti misalkan karena nggak muat teks, Bapak Ibu bisa tambahkan suara. Ya, suaranya tapi direkam terlebih dahulu. Bapak Ibu direkam atau mungkin bisa direkording, direkord, nanti lalu dimasukkan ke sini, nanti jadi suara perintah misalkan atau suara instruksi. Nah, itu dia bisa masuk ke bagian ini, Bapak Ibu, pop-up info. Lalu yang interaksi selanjutnya bisa memasukkan kuis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ekspor lagi. Ada di sini bisa memasukkan kuis. Nah, ini kuisnya bisa diatur. Passing grade score-nya ya bisa diatur lulusannya berapa misalnya gitu ya Bapak Ibu, bisa diatur. Lalu nah ini kuis-kuisnya mau dimasukkan, bisa add question untuk memasukkan kuisnya. Nanti Bapak Ibu bisa ketikkan soalnya, lalu ketikkan jawabannya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah gitu ya Bapak Ibu. Ini bisa untuk kuisnya gitu. Kira-kira nanti bisa explore sendiri Bapak Ibu saya. Nah, itu menu yang ini Bapak Ibu ya, menu tadi yang menu di sebelah kiri kita ya Bapak Ibu. Kita sampai ke Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi itu menu sebelah kiri ya, ada nah, sekarang ada di atasnya lagi Bapak Ibu ada menu skenario ya. Skenario ini new empty scan. Kalau ini berarti kita akan memunculkan scan yang baru ya Bapak Ibu, yang kosong, yang kosongan kayak tadi. Jadi misalkan ini sudah terisi tadi ya, kita mau buat yang baru, maka ini bisa kita buat yang baru ya Bapak Ibu. Nah, jadi kembali lagi ke menu kosong, ke kanvas kosong. Jadi yang new ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua new scan with template. Ini berarti template-nya sudah disediakan atau kanvasnya sudah ada yang buat dan itu bisa dipergunakan secara umum Bapak Ibu. Bisa digunakan secara umum. Jadi ini untuk template yang sedia. Lalu ada save, lalu ada my skin. Ini untuk my skin berarti nanti skin yang pernah kita buat itu ada di sini semua. Lalu ada share scan. Ini nanti bisa kita bagikan ke orang lain melalui alamat email ya Bapak Ibu. Jadi scan yang sudah kita buat itu bisa kita bagikan ke guru lain melalui email. Lalu ada My Classroom. Ini berarti tempat kita membagikan kelas atau kelas kita, di mana nanti peserta atau murid-murid kita bisa masuk ke sini ya, ke classroom kita, sehingga mereka nanti mendapatkan kode tadi ya, kode untuk join ke viewer ya Bapak Ibu. Lalu ada quit untuk keluar. Nah, kira-kira itu. Lalu selanjutnya ada edit. Kalau ini biasanya undo redo seperti Microsoft Word ya Bapak Ibu. Delete berarti hapus. Bisa juga melalui keyboard delete, itu sama saja Bapak Ibu. Duplicate, mengcopy, move untuk pindah Bapak Ibu ya. Kita praktekkan ya Bapak Ibu untuk pindah ya. Ke sini saya coba. Mungkin sudah juga ya Bapak Ibu praktekkan. Nah, bisa menggunakan keyboard. Bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan tombol keyboard ya. Kalau di sini ada move-nya untuk W, move-nya itu huruf W, lalu rotasi atau putar itu E, lalu skala untuk perbesaran perkecilan nanti menggunakan keyboard R, atau bisa juga menggunakan tombol-tombol yang ada di sebelah ini Bapak Ibu. Sebelah atas ini ada ya, ini pindah, ini rotasi, sebelahnya ada skala. Coba kita coba ya Bapak Ibu pindah, klik player-nya. Nah, ini untuk pindah Bapak Ibu bisa klikkan ke arah mana yang mau dipindahkan. Misalkan yang ini ya,
Ini berarti nanti dia tandanya akan berubah menjadi kuning, sehingga ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Atau menggunakan keyboard arah kiri arah kanan juga bisa ya Ibu. Nah, atau nanti mungkin dia terlalu rendah misalkan ya, terlalu rendah. Ini bisa kita angkat ke atas misalkan. Jadi kayak Superman ya Bapak Ibu. Dia bisa tenggelam juga. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu layarnya. Lalu yang sebelahnya rotate ya Bapak Ibu. Rotate ini berputar. Nah, misalkan mau putar balik kanan atau balik kiri bisa menggunakan ini rotasi ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada skala ya tadi. Untuk kecil dan besarnya ini bisa digunakan juga sama tadi kayak tadi, klik ke arah mana yang mau diperbesar. Misalkan mau gemuk, mau kurus, layarnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini bisa diatur sesuai dengan rencana Bapak Ibu ya. Oke. Di sini juga ada redo-nya juga ada. Jadi ini bisa ditampilkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, view ini menu view sebenarnya mendukung yang ini tadi Bapak Ibu. Misalkan untuk menu view toggle control ini berarti hilang ya Bapak Ibu, ini yang di sini tadi hilang ya, yang sebelah kiri atas hilang, bisa ditambahkan, kita klik lagi jadi supaya memudahkan saja nanti Bapak Ibu mempergunakan kreatornya. Lalu ada toggle left panel, ini untuk yang sebelah kiri, toggle right panel sebelah kanan ya. Jadi coba-coba Bapak Ibu nanti silakan dicoba-coba. Top view ini penglihatan dari atas ya Bapak Ibu. Nanti coba juga dari atas, dari bawah, dari samping semuanya sudah. Oke. Lalu kita ke ini tadi submission sudah ya Bapak Ibu. Tadi saya kelewat. Submission sudah. Terus selanjutnya setting. Di setting ini apa ya? Di setting ada bahasa sebenarnya Bapak Ibu, bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, saya bahasa Inggris, atau bisa menggunakan bahasa Indonesia nanti katakan. Lalu di help ada control list. Ini isinya kontrol-kontrol atau langkah-langkah ya, apa saja yang bisa digunakan untuk membantu kita menggunakan kreatornya Bapak Ibu ya. Di sini ada move, ada delete, sama tadi sebenarnya ini sudah ya. Jadi tinggal melihat apa aja yang mungkin lupa. Oke, itu mungkin untuk yang sebelah kiri Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita ke yang sebelah kanan, panel sebelah kanan ada object list. Ini Bapak Ibu object list. Ini aset-aset yang kita masukkan. Sehingga nanti misalkan asetnya itu bisa muncul ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini ya. Ini tadi masih bottom view ya. Sebentar. Oke, ini bisa kita ya, jadi layarnya masih di atas, berarti di bawah ya. Nah, ini kan tadi object listnya player ya Pak Ibu. Yang pertama player, yang kedua ada Arabic City ya. Jadi dia sudah nambah asetnya Bapak Ibu ya. Nambah asetnya sehingga nambah object listnya. Jadi nanti object list ini adalah aset-aset yang kita masukkan ke dalam kanvasnya Bapak Ibu. Dalam kanvas. Jadi nanti mereka akan mendata di sini semua apa aja yang sudah masuk ke dalam kanvas. Lalu di bawahnya ada standpoint. Nah, standpoint tadi yang interaction, Bapak Ibu ya, interaction untuk langkah player, Bapak Ibu, untuk mengatur langkahnya player mau kemana playernya dibuat, ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada properties. Ini detail daripada asetnya, Bapak Ibu. Mulai dari player juga di sini ada detailnya. Mau skalanya berapa, mau tingginya berapa, mau lebarnya berapa. Di sini sudah ada ya. Mungkin tidak nampak karena terlalu kecil. Nanti di laptop Bapak Ibu bisa lihat untuk propertiesnya, Bapak Ibu ya.
Saya ya, jadi nanti semua aset itu nanti ada propertiesnya Bapak Ibu. Semua aset, mau dia standpoint, mau dia pop info, lalu YouTube. Oh, ini tadi belum ya Bapak Ibu. YouTube ini nanti untuk memasukkan link YouTube ke dalam kanvas kita Bapak Ibu. Nanti link YouTube bisa dimasukkan ke dalam kanvas. Itu nanti seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa eksplor kembali Bapak Ibu, lalu nanti tinggal mencari yang mana video YouTube yang cocok untuk skenario kita, lalu dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalam kanvas, sehingga nanti anak-anak langsung terhubung ke YouTube tersebut saat masuk ke viewer ya Bapak Ibu. Ada YouTube 360 derajat, ada YouTube video bisa. Terus tadi juga ada bisa gambar, tadi saya bilang ya ada gambar, nanti gambar juga bisa dimasukkan, tapi gambarnya mungkin ada ketentuannya Bapak Ibu ya, gambar yang pixelnya berapa, ukurannya, sehingga nggak kabur ketika masuk ke dalam kreator nanti gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu ada portal. Portal ini untuk pindah scan Bapak Ibu, pindah scan dari misalkan awalnya kita buat scan A itu misalkan ada di pantai nih, di pantai, lalu kita mau pindah ke scan B ada di daerah misalkan pegunungan, maka kita pakai portal supaya playernya pindah, atau nanti anak-anak bisa merasakan dari pantai mau pindah ke gunung, maka berarti kan scan-nya berbeda ya Bapak Ibu, maka pakai portal untuk menghubungkan dua scan tadi. Lalu nanti Bapak Ibu juga bisa upload video dan juga bisa upload video 360 derajat. Nah, untuk itu pakai interaction ya. Nah, mungkin sudah itu saja untuk pengenalan fitur Mia Lab. Kita lebih banyak ke diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan saya persilakan. Oh, ini sudah ada, ini ada Pak Andi Niswani, silakan Bapak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, kalau misalnya untuk menambahkan atribut sendiri, kira-kira bisa tidak? Kayak misalnya di bagian employment kita tambah sendiri, di strukturnya juga kita tambah sendiri, kira-kira bisa atau bagaimana? Mungkin cuman itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya, jadi kalau saya mungkin pengalaman ya, mungkin nanti Mas Sita atau Mbak Sita bisa nambahi, untuk penambahan aset nanti bisa mengajukan gitu ya, sehingga nanti tim daripada Mia Lab akan menyetujui, sehingga nanti bisa masuk ke dalam kreator. Kira-kira seperti itu mungkin, tidak salah dari pengalaman. Baik, terima kasih Pak. Ditambahin lagi. Baik, Pak Andi tadi ya, masih azan di sini. Untuk aset yang kita mau ya Pak Andi ya, kalau tidak ada di environment atau mungkin di structure atau statis ataupun animated-nya, Bapak Ibu bisa request ke pihak Mia Lab, sehingga nanti pihak Mia Lab akan menambahkan apa yang kita minta, tapi itu tidak cepat ya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Pak Daniel tadi. Namun Bapak Ibu bisa berkreasi di custom Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan aset yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, tetapi tidak ada di fitur Mia Lab ini, kita bisa custom
gambarnya. Dari gambar yang sudah kita buat ya, kita kumpulkan aset-aset untuk pembelajaran A misalnya, apa-apa saja yang dibutuhkan, atau di sini Bapak Ibu juga bisa memasukkan atau add gambar Bapak Ibu sendiri dengan menggunakan custom gambar. Dan ini juga ada beberapa peserta ya yang sudah mengembangkan, mungkin mengembangkan dengan membuat aset 3D sendiri dan bisa dimasukkan ke dalam fitur dari Milea Lab-nya atau masuk ke dalam scene yang sudah atau akan dibuatnya. Seperti itu Pak Dani, Pak Andi, mungkin Ibu Masitah bisa menambahkan. Atau Pak Dani itu Pak Andi ya. Silakan Bu Ratna. Ya, baiklah Pak Andi kalau sudah. Nah ini ada lagi Pak Daniel, Pak Dedi Tabigan, silakan bertanya. Oh ya baik, baik Bu Ratna ya. Ibu tadi mungkin ada kelupaan ya, nanti di sini di sebelah bawah kanan, di kanan itu ada total aset dan ada complexity ya Bapak Ibu ya. Complexity yang satuannya vertex. Nah, jadi nanti ini ada levelnya Bapak Ibu. Kalau dia yang hijau itu berarti masih ringan, artinya kita masih bisa menambahkan aset-aset yang lain. Karena kalau nanti kompleksitinya besar, nanti mungkin akan sulit terbuka di viewer. Jadi nanti anak-anak akan kesulitan kalau kita kebanyakan memasukkan aset, sehingga nanti ini menjadi warna merah. Warna merah atau kuning itu mungkin sudah terlalu banyak, sehingga kita nanti perlu lagi menyeleksi mana-mana aja aset-aset yang mau dimasukkan. Kira-kira gitu. Sehingga nanti diusahakan supaya asetnya itu yang kita masukkan ke dalam kanvas itu masih tetap hijau atau kuning lah. Kalau merah dia sudah terlalu banyak. Gitu. Itu mungkin Bu, itu sedikit penjelasan untuk complexity. Untuk template ya coba saya, di sini ada beberapa template Bapak Ibu, kita coba buka ya. Ini berapa yang sudah dibuat pendekar R. Nah ini akan saya ambil ya Bapak Ibu ya. Supaya nah, ini sudah ada beberapa yang sudah masuk ke karena saya coba Desa Wairebo. Template Desa Wairebo. Kemarin saya waktu mengenalkan pakai ini Bapak Ibu. Jadi mengenalkan ke anak-anak dulu. Pakai template dulu. Kita open. Bapak Ibu pasti sudah juga ini buka di Milea Lab viewer-nya ya Bapak Ibu. Kalau di Milea Lab viewer ada beberapa yang sudah bisa dipergunakan tanpa harus join ya Bapak Ibu, sehingga bisa explore. Nah ini kira-kira seperti ini template yang ada. Layarnya di mana? Layarnya ya. Ini Bapak Ibu. Ini yang sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini kan bisa kita geser-geser, bisa kita edit karena ini template. Kita bisa sesuaikan dengan apa tujuan daripada pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Jadi ini layernya kita sesuaikan. Nah ini standpoint 1 Bapak Ibu. Jadi setiap standpoint itu nanti mengatur perjalanan daripada player, sehingga nanti dia tidak lari kemana-mana playernya. Jadi kita memang mengunci. Sehingga nanti kalau anak-anak masuk ke viewer, mereka kan nggak lari-lari kemana-mana, tapi tetap mengikuti standpoint ini. Jadi standpoint 1, lalu standpoint 2 yang ada di atas tangga, lalu selanjutnya ke dalam. Nah, keluar ke dalam. Nah, di sini kan sudah ada juga top up info Bapak Ibu. Nah, ini
pokok infonya sudah berisi. Nah, gini kira-kira Bapak Ibu. Singkat ya Bapak Ibu sebenarnya kalau untuk karakter, tapi kalau mau ditambahkan bisa menggunakan audio. Bapak Ibu bisa menggunakan rekaman suara Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu Bu Ratna. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Suaranya Bu Ratna. Ya, kira-kira itu Bu Ratna. Ya, tadi Bu Dibuka aja dulu Bu. Tapi sebaiknya coba Bapak Daniel lagi terangkan kenapa masih terkunci interaksinya. Mungkin Bu Surya tidak langsung menambahi, saya rasa begitu. Ya. Biar semua kita dengar. Siap. Oke Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan kenapa masih terkunci ya Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga awalnya gitu kemarin waktu pertama kali dikasih fitur viewer. Jadi karena kita kan masih workshop ya Bapak Ibu, jadi kita mempelajari fitur-fitur dasar dahulu. Fitur-fitur dasar di mana nanti environment-nya masih juga beberapa yang bisa digunakan, diberdayakan, lalu strukturnya juga hanya beberapa, statiknya dan nematiknya. Nanti Bapak Ibu bisa naik ke istilahnya ke jenjang yang lebih lagi. Misalkan nanti bisa Bapak Ibu bisa jadi pendekar VR di Sumut. Jadi kalau ketika nanti jadi pendekar VR di Sumut, Bapak Ibu bisa mendapatkan mungkin akses yang lebih lagi gitu kira-kira. Jadi kalau yang dasar ini memang disediakan oleh Media Lab adalah yang aset-asetnya yang masih dasar yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu merancang skenario scan gitu. Kira-kira itu Bu, Bapak Ibu. Iya. Nambahkan ya dari yang dipaparkan Pak Daniel tadi. Ibu siapa tadi itu ya pertanyaannya kenapa masih terkunci tadi itu? Interaksinya itu terkunci. Kemungkinannya Bapak Ibu belum login. Iya, bisa jadi. Iya. Ya, coba Ibu siapa tadi Bu Ratna? Coba diperhatikan apakah sudah login? Ibu. Halo Bu Noni. Ibu siapa itu ya? Silakan Ibu yang terkunci, masih terkunci. Iya, Ibu silakan. Tes. Iya, Bu silakan. Iya Bu, saya sudah login tapi masih bisa ya Bu. Kenapa ya Bu? Iya. Kedua Ibu, kalau Ibu sudah login tapi masih terkunci interaksinya, berarti Ibu sudah registrasi kah institusinya? Ini sedang dicoba tadi institusinya, tapi Iya. masih proses. Iya, harus registrasi dahulu ya Ibu ya. Kemudian kalau pertama tadi dia terkunci apabila kita belum login. Kemudian yang kedua sudah login, tapi akun yang kita loginkan itu belum didaftarkan atau registrasi Bapak Ibu. Jadi kalau belum registrasi, ataupun sudah registrasi, Bapak Ibu lupa akun yang mana yang Bapak registrasikan, lalu Ibu login dengan akun yang belum registrasi. Seperti itu Bapak Ibu, jika mengalami hal seperti Ibu ya itu diperhatikan Bapak Ibu apakah sudah login, kemudian apakah sudah registrasi. Kalau sudah registrasi, apakah akun yang kita gunakan itu adalah akun yang sudah kita registrasikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Ibu Ratna. Baiklah, hebat semuanya, masih semangat. Kali-kali aja ada yang masih ada sedikit lagi.
Pak Daniel mau tambahkan apa gitu. Ya baik, Bu Ratna suaranya kecil. Ini ada masalah ini. Ya Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya silakan raise hand langsung atau silakan di kolom chat Bapak Ibu sampaikan apa kira-kira yang mau ditanyakan. Jadi saya baca sambil saya baca ya Bapak Ibu. Oh ini Pak Denny, silakan Pak Denny Tarigan. Makasih Pak Daniel. Tadi kan Pak Andi bertanya untuk memasukkan aset, kan gitu. Caranya gimana itu Pak? Gitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kemarin saya sudah coba-coba, terus saya nggak ngerti sih yang saya buat itu tersimpan otomatis atau bagaimana. Terus cara melihatnya juga masih bingung gitu. Terus hubungannya dengan yang kita install di HP tadi apa ini Pak? Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Semangat belajar ya. Ya Bapak Ibu, tadi pertanyaan pertama untuk menambahkan aset ya. Nah, karena aset-aset yang ada di Milia Lab Creator itu kan terbatas ya Bapak Ibu, sehingga tadi sudah juga dijelaskan oleh Bu Surya. Sebenarnya bisa ditambahkan kalau kita mau yang lain, tetapi membutuhkan persetujuan dari Milia Lab yang pertama. Lalu yang kedua, waktunya mungkin agak lama, sehingga lebih baik kita memanfaatkan aset yang tersedia dahulu untuk membuat skenario. Nanti mungkin selanjutnya bisa dibicarakan kembali mau menambahkan aset. Tadi istilahnya request ya. Kita mau masukkan yang ini misalkan karena nggak ada di aset yang umum, jadi kita masukkan yang kita inginkan. Nah, kira-kira itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk menambahkan share screen ya Bapak Ibu. Oke. Ya tadi Pak Denny bilang pernah coba-coba tapi nggak tahu itu disimpan atau belum gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan skenario atau kita sudah masukkan semua rencana kita ke dalam kanvas, kita terlebih dahulu menyimpannya, Pak Ibu. Menyimpannya lewat ini, lewat menu scan ya Pak Ibu, skin, lalu save. Nah, ini ada menu save-nya. Nanti akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu, save skin, nanti baru disimpan, diketik dahulu nama skinnya apa, misalkan kayak fisika misalkan besaran dan satuan, jadi nanti skinnya besaran dan satuan, tergantung judul apa yang Bapak Ibu buat. Jadi disimpan dahulu ya Bapak Ibu, simpan dahulu, nanti bisa dibuka kembali, sama kayak Microsoft Word ya Bapak Ibu, kita menyimpan kerjaan kita, simpan dahulu, lalu ini pilih, nanti pilih sekolahnya, mata pelajarannya, kelasnya, lalu deskripsi singkat apa scan-nya gitu. Lalu di save ya Bapak Ibu. Ketika sudah di save, nanti dia akan ada di bagian ini Bapak Ibu, scan, ada di my skin Bapak Ibu. My skin, ini ya Bapak Ibu, my skin, klik my skin, lalu nanti itu akan muncul, nah ini my skin yang sudah pernah saya simpan, ada 3 Bapak Ibu, sehingga ini bisa dibuka kembali. Jadi open sehingga nanti terbuka yang pernah kita simpan. Kira-kira itu Pak Denny caranya. Oke Pak. Jadi berarti kemarin Bapak itu buat nggak disimpan, berarti nggak disimpan Pak. Tersimpan lah ya. Ya siap ya Pak. Hubungannya dengan yang kita install di HP viewer tadi, ya Pak ya. Ya viewernya. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah kita simpan tadi scan kita, itu kan berarti kan scan kita itu kan kita mau tunjukkan ke anak-anak supaya anak-anak itu masuk ke scan yang kita udah buat ya. Jadi ketika di viewer itu nanti itulah anak-anak di situ nanti mengekspor scan yang kita buat. Dia akan jalan masuk ke scan yang kita buat sehingga nanti dia belajarnya lewat dari situ Pak. Jalan dia nanti dia akan mengikuti skenario yang udah kita buat. Jadi kita ini kayak sutradara yang buat semua rancangannya. Nanti anak-anak lihatnya lewat viewer itu Pak kira-kira. Apakah sudah kedengaran Pak tadi ini? Ya Pak. Ya. Jadi viewer itu aplikasi untuk melihat hasil kreator kita Pak. Melihat hasil dari yang kita buat. Jadi nanti situ berarti anak-anak lah nanti yang akan
menggunakan itu viewernya. Itu kira-kira Pak. Anak-anak yang melihat ini harus install lagi ini Milea Lab-nya ini, Pak Daniel. Ya, kalau anak-anak nanti mereka berarti install Milea Lab Viewer aja Pak di handphone mereka aja. Oke. Oke. Jadi nanti mereka nanti login kan pakai email mereka juga, nanti login, lalu mereka pakai. Nanti kan ini ada Classroom nih, nanti sebentar ya Pak, saya coba tunjukkan. Ini saya ada My Classroom, kan? Saya klik ini My Classroom. Berarti di sini sudah ada scan yang saya akan bagikan. Jadi sebelum scan-nya dibagikan, berarti kita harus masukkan scan kita ke My Classroom Bapak Ibu ya. Ini nanti terbuka. Tuh. Laptopnya not responding. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dari My Classroom nanti itu ada kode unik, nanti itu akan kita bagikan Pak ke viewer. Nanti kan di viewer itu ada join, tuh menu join. Nah, menu join itu nanti muncul kotak enter code kalau nggak salah, atau masukkan kode, lalu nanti masukkan kode yang udah kita bagikan tadi, yang dari kelas kita. Nanti mereka akan masuk, join, nanti mereka masuk ke ini. Otomatis masuk ke kelas kita. Gitu kira-kira Pak. Oke, akan dicoba. Ya Pak. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan untuk fitur-fiturnya Milea Lab Creator, silakan. Pak Daniel, ada yang mau ditambahkan untuk request aset tadi ya? Pihak Milea Lab nanti akan menyediakan link untuk Bapak Ibu, aset-aset yang mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan. Ada link nanti dibagi ya Bapak Ibu. Silakan Bu Ratna. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini Bu Noninya katanya udah bisa loginnya, udah dapat, udah bisa terbuka. Jadi saat ini ada waktu masih sedikit lagi, mungkin masih ada yang bertanya. Ini ada yang minta demo yang sudah jadi aja Pak, dikit aja katanya Pak Daniel. Halo? Iya Bu, boleh ya kira-kira? Ya, minta demo yang udah jadi ini katanya dari Serampah SMKN. Silakan Pak Daniel. Mungkin dikasih demo dikit aja katanya. Oke. Ya berarti yang sudah jadi berarti kita lihat di viewer ya, gitu ya kira-kira Bu. Kali maksudnya langsung Bapak buatkan satu aja dikit aja yang jadi gitu. Sampai ada standpointnya kayak gitu kali ya. Masih ada sedikit waktunya. Oke, baik ya. Bentar ya Bapak Ibu. Tadi 3 menit lagi. Milea Lab saya tadi not responding. Sebentar ya. Mungkin perlu ditanyakan kembali kepada Bapak dari Serampah ini. Mau dari viewernya atau dari kreatornya? Iya Pak, silakan Pak. Dari mana tuh? Detailnya. Pak Hardiono kah ini? Halo Pak Hardiono. Ya. Ini ada lagi nih Bu yang mau tanya nih, kalau boleh, kalau bisa nih kita buat bersama Pak, step by step katanya gitu. Ya, waktu yang sedikit ini. Gimana tuh Pak Daniel? Lain waktu aja Bu, udah jam 4 Bu. Ya, mungkin karena waktu ya Pak ya. Jadi mungkin bisa eksplor dulu nanti Bapak Ibu pengenalan fiturnya. Kayak tadi cara memindahkan player, cara membesarkan, cara merotasikan, terus masukkan aset-aset ke dalam kanvas, itu mungkin bisa dieksplor dulu. Nanti kan kita ada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang RPP dahulu ya Bapak Ibu ya, RPP. Lalu nanti ada langkah lagi, masukkan hasil RPP itu atau hasil rancangan kita ke dalam kanvas. Nah itu mungkin lebih daripada demonya nanti Pak. Lebih lengkapnya di situ mungkin nanti.
Satu Oke, lagi nih Pak pesertanya Daniel udah nih, nggak ada sabar yang mau nih. tanya nih Pak Ismanto nih, kapan buat proyeknya Pak katanya. Ya, sama Pak ya, Buat sama proyeknya Pak Daniel. jawabannya. Karena hari Senin ya Bu ya. Iya, Senin, Pak. Ya, Senin nanti ada materi tentang pembuatan RPP yang Hari Senin terintegrasi. kayaknya ya Pak ya buat proyek. Ya, mungkin hari Senin Pak, nanti kita akan buat project sambil nanti kita sama-sama menjalankan project Pak Ibu, kita bisa eksplor. Mungkin itu Bu Ratna. Ya, terima kasih Pak Daniel, terima kasih semuanya. Ini luar biasa. Sudah sampai pada detik terakhir ini kurang 1 menit. Kayaknya masih banyak yang pengen tanya-tanya. Gimana Bu Surya, kita sudahi saja. Ya, untuk untuk hari Senin ya. Luar hari biasa. Senin nanti, Sekali lagi terima kasih untuk Milea Lab yang luar biasa sudah kasih kita wadah semuanya untuk maju bersama. Terima kasih juga untuk setiap narasumber, juga Bu Surya sebagai koordinator, bahkan rekan-rekan guru yang luar biasa. Sudah sore bulan puasa, tapi semangatnya itu luar biasa. Kayak Bu Selvi ini semangatnya luar biasa. Meskipun loading, pokoknya maju terus. Ini saya juga lagi bermasalah benar, ini, benar. suaranya nggak jelas-jelas. Kadang-kadang ketendang keluar. Saya juga. Nah, luar biasa. Jadi ini Bu Surya, kita mau foto bareng dulu atau bagaimana? Iya, ayo. Kayaknya Bu Surya ini Bu mic-nya Selvi mati. narsis Nah, juga ya. hari ini kita pakai kacamata ya Bapak Ibu, ada di video Bu Surya filter. kayaknya deh yang foto ini punya saya ada. nampekin ini. Video Ini filter ya. agak beres nih. Bu Surya, nih Ada Bu Surya yang iya. fotoin ya. Boleh. Ya, ya barengan nih. Kacamatanya Bu Surya sendiri yang pakai ya. Boleh semuanya pakai kacamata. Ada pakai di kacamata tangan doang ya. nih. Virtual Jadi backgroundnya Bapak Ibu ada. semuanya pakai Iya, kacamata tangan aja. Wah, Bu Selvi udah ada nih, saya nggak ada nih. Ada di Ada video ini filter udah Bu belum? Ratna. Oke, masih di slide 1. Oh iya, dapat dari ini dari belakang ya, Bu Surya Iya. ya. Oke. 1, 2, 3. Iya, kemudian di slide 2 ya Bapak Ibu, silakan pakai kacamata VR-nya. 1, 2, 3. Bu Rumondang pakai kacamata asli ya. Baik Bapak Ibu, sudah difoto. Silakan Bu Ratna. Baiklah. Saat ini kita akan sudahi acara kita yang luar biasa ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Milea Lab, kepada semua narasumber, kepada Ibu Surya sebagai koordinator pendekar PR di Sumatera, dan tentu saja untuk semua rekan hebat yang sudah luar biasa. Kemudian ada Pak Sahrir ini yang jauh. Ya. Saat ini kita akan sudahi acara kita. Ini ada burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua katanya. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sehat, salam sehat selalu. Dan disiapkan semua untuk buka puasa. Betul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang berhadir. Jangan lupa isi absennya ya Bapak Ibu yang belum isi absen. Bener jangan banget lupa tuh isi absennya. Ya, absennya. Absennya penting ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala juga silakan ditanyakan di grup workshop ya Bapak Ibu. Benar sekali Bu Selvi.